Halo para pejuang, memasuki hari ke-27 belajar SNBT. Pada hari ini, tepat tanggal 11 Maret, merupakan pembukaan pendaftaran SNBT 2025. Nah, artinya, jika tesnya sekitar tanggal 23 April 2025, maka tersisa ya kurang lebih 43 hari lagi lah. Dibilang waktunya masih lama pun tidak bisa kita bilang masih lama, tapi dibilang terlalu singkat, mungkin bagi teman-teman yang belum sama sekali belajar SNBT, udah terlambat, too late, nggak juga sih Mister Rasa gitu ya. Masih ada waktu sebulan lebih untuk belajar. Cuman mungkin bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar materi SNBT, kalian harus mengejar teman-teman yang sudah mencicil dari jauh-jauh hari. Bahkan mungkin Mister Rasa ada yang mencicil dari bulan Desember, November, seperti itu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah mencicil dari jauh-jauh hari, bukan berarti juga kalian bisa bersantai-santai atau terlena gitu. Tetap pertahankan konsistensi belajar kalian sampai mendekati hari tes. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang baris dan deret geometri. Kita selesaikan soal-soal yang belum dikerjakan. Ayo, ada yang udah mencoba soal-soal yang Mister berikan belum? Jujur ya, pada diri kalian masing-masing sudah mencoba atau belum? Pada hari ini, Mister akan coba untuk menyelesaikan semua soal-soalnya, sehingga besok kita bisa maju lagi ke materi berikutnya yang ingin Mister ajarkan. Biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk langsung aja kita mulai bahas soal-soal yang belum kita kerjakan. Yuk kita baca dulu soal pertama. Diketahui barisan geometri memiliki U3 sama dengan 2 dan U7 sama dengan 32. Suku pertamanya adalah, artinya di sini kita diminta untuk mencari U1 atau yang kita sebut dengan A-nya gitu ya, berapa. Nah, di sini kita punya dua hal yang kita ketahui. Yang pertama kita punya U3 itu sama dengan 2 hasilnya, dan kita punya U7 hasilnya sama dengan 32. Di sini dia bilang baris geometri. Maka jika kita ingat kemarin, rumus baris geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ingat-ingat dulu rumusnya nih kemarin. Nah, maka jika kita punya U3, kita bisa menjabarkan rumusnya menjadi A dikali R pangkat N, N-nya 3, 3 kurangi 1 jadinya 2, sama dengan 2. Dan jika kita punya U7, maka bisa kita tuliskan A dikali R pangkat N-nya 7 kurangi 1, jadinya R pangkat 6 sama dengan 32. Nah, di sini kita punya dua buah persamaan. Bagaimana caranya kita mencari nilai rasionya? Kalau pada baris aritmatik, biasanya kita pakai eliminasi substitusi. Kalau pada geometri, kita bagi kedua persamaan ini. Sehingga, Mister tuliskan A dikali R pangkat 6 sama dengan 32. Kita bagi dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 2. A dengan A hilang, kecoret, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Sisanya tinggal R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Kalau ada A pangkat N bagi A pangkat M, pangkatnya dikurang. Artinya 6 kurangi 2 jadinya R pangkat 4 sama dengan 32 bagi 2 hasilnya 16. Berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 16? Maka R-nya adalah 2. Nah, kita punya nilai rasionya atau R-nya adalah 2. Maka yang kita cari di soal adalah A-nya, suku pertamanya. Maka tinggal kita substitusi nilai R-nya ke salah satu persamaan. Mau ke U3 boleh, ke U7 boleh. Di sini Mister pilih ke U3 aja ya. A dikali R kuadrat sama dengan 2. R-nya tadi 2, jadi A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2. Maka A dikali 4 sama dengan 2. Maka nilai A-nya sama dengan 2 dibagi 4. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Selesai. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang C. Mister Rasa soal-soal seperti ini adalah soal dasar yang biasa kita kerjakan di sekolah gitu ya. Seharusnya kalian sudah familiar dengan soal-soal seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini?
Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya berjudul soal UTBK 2022. Di mana kita punya barisan min 1, A, min 9, B, dan seterusnya merupakan barisan geometri. Hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari hasil dari suku kelima dibagi suku kedua. Hasilnya berapa? Artinya, untuk mencari suku kelima dan suku kedua, kita memerlukan nilai A dan R-nya, rasionya, bedanya. Di mana A-nya kita langsung dapat, A-nya adalah min 1. Masalahnya, rasionya kita nggak tahu berapa. Min 1 ke A ke min 9 yang nggak jelas berapa rasionya gitu ya. Maka tahap pertama yang Mister lakukan adalah Mister akan mencari R-nya dulu, rasionya dulu. Dimana kita ingat rasio setiap suku itu harus sama. Maka seperti biasa, suku kedua dibagi suku ke satu itu rumus rasio ya. Harus sama dengan hasilnya suku ketiga dibagi suku kedua. Coba kita masukkan angkanya ya. Ini U1, U2, U3, U4 gitu ya. Artinya U2-nya adalah A dibagi min 1, U1-nya sama dengan U3-nya min 9 dibagi U2-nya adalah A. Sehingga kita kali silang menjadi A kuadrat sama dengan min 1 kali min 9. 9, maka nilai A-nya adalah, biar kuadratnya hilang, kita kasih akar di kedua ruas, akar 9. Dari sini kita bisa menyimpulkan A-nya itu bisa bernilai positif 3 atau A-nya bisa bernilai negatif 3. Ingat, akar 9 itu jawabannya bisa plus 3, bisa min 3. Karena min 3 kuadrat hasilnya 9, 3 kuadrat juga hasilnya 9. Nah, artinya di sini kita sudah punya nilai A yang belum diketahui di soal. Jangan ketukar sama A suku awal ya guys. A di sini A yang belum diketahui di soal nilainya nih di barisannya gitu ya. Nah, sekarang artinya kita bisa bikin dua kasus. Jika yang pertama nilai A yang di soal itu sama dengan 3, jadi Mister nulisnya A-nya gini ya biar kalian gak pusing. Maka kita lihat min 1, 3, min 9, B. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan rasionya adalah 3 bagi min 1. Suku kedua dibagi suku ke 1. Maka rasionya adalah min 3. Maka kita bisa mendapatkan suku kelima bagi suku kedua. Rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Jadi A dikali R pangkat 5 kurangi 1, 4. Dibagi suku kedua A dikali R pangkat N min 1, 2 kurangi 1, jadi 1, jadi R pangkat 1. Sehingga kita bisa menyederhanakan dulu bentuk U5 bagi U2-nya menjadi A dengan A dicoret, R pangkat 4 bagi R. Kalau ada pangkat dibagi, pangkatnya dikurang, jadinya 4 dikurang 1, jadi R pangkat 3. Dengan kata lain, jika A-nya 3, maka R-nya adalah min 3, sehingga U5 bagi U2 adalah min 3 pangkat 3. Min 3 kali min 3 positif, tapi kali lagi min 3, jadi negatif. 3 kali 3 kali 3 negatif 27. Maka jawaban yang pertama adalah min 27. Dari jawaban yang pertama ini, sebenarnya udah langsung bisa kita simpulkan jawabannya pasti yang D. Karena yang mengandung min 27 cuman ada yang D gitu. Selesai artinya mengerjakan soalnya. Tapi seandainya kalian penasaran gitu ya, Mister buktikan. Artinya kan tadi kalau A itu kan bisa 3. Sekarang kita bikin kasus kedua. Jika A-nya min 3, maka R-nya menjadi apa? Min 3 bagi min 1. Hasilnya adalah 3 rasionya. Seandainya A yang di bilangan ini kita isi dengan min 3. Maka tadi apa? U5 bagi U2 sama dengan R pangkat 3 sama ya. Maka 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Sehingga terbukti ya nilai dari U5 bagi U2-nya kalau tidak min 27 atau 27. Tergantung
A yang tidak kita ketahui di soal ini mau diisi berapa? 3 atau min 3. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Diketahui 3 tambah 3 kuadrat tambah 3 pangkat 3 tambah titik tambah 3 pangkat n sama dengan 120. Maka tentukanlah berapa nilai n-nya. Artinya kita disuruh tentuin nih. Seandainya 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 terus sampai 3 pangkat sekian nih. Dijumlahkan semua hasilnya harus 120. Nah berapa tuh si n-nya tuh? 3 pangkat berapa tuh ujungnya gitu ya. Maka di sini hal yang pertama Mister ingin lakukan adalah Mister greget lihat pangkatnya. Maka coba Mister hitung dulu pangkatnya. 3 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Ditambah 3 pangkat 3 itu adalah 27. Tambah titik tambah 3 pangkat n sama dengan 120. Dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yaitu suku pertamanya A-nya adalah 3. Dan rasionya R-nya adalah U2 bagi U1, 9 bagi 3. Atau sama dengan 3. Atau kalian lihat sendiri juga ini kali 3 kali 3 gitu ya pasti. Nah, dari sini kita udah lumayan nih. Kita udah punya A, udah punya R-nya. Sekarang kita kan mau mencari N-nya berapa supaya jumlahnya menjadi 120 kalau deretnya dijumlahkan. Ini artinya kan deret geometri. Coba tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 bagi R-1. Karena rasionya lebih besar dari 1. Jadi pakai rumus yang R pangkat N-1. Nah sekarang kita tahu. Jika kita menjumlahkan suku pertama sampai ke suku 3 pangkat N. Hasilnya Sn-nya adalah 120. Nah kita ganti sekarang A dan R-nya. Dimana tadi kita punya A-nya itu 3. R-nya juga adalah 3. Maka 3 dikali R-nya adalah 3 pangkat N kurangi 1. Dibagi R-1. 3 kurangi 1. Kita lanjutkan. Ini tinggal dihitung saja. Kita udah lihat nih. Nanti kalau kita hitung pasti dapat M-nya. Artinya kita lanjutkan. 120 sama dengan 3 kali 3 pangkat N-1 dibagi 3 kurangi 1, 2. Nah, 2-nya kita kalikan ke sebelah kiri. Atau enggak kita kali 2 ke 2 ruas gitu bahasanya ya. Menjadi 240 sama dengan 3 kali 3N-1. 240 bisa kita bagi dengan 3. Sehingga tersisa 80. Jadi Mister tulis ulang 80 sama dengan 3N kurangi 1. Min 1 pindah ke kiri jadi positif, maka 81 sama dengan 3 pangkat N. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Ya udah, kalau kalian hafal jawabannya adalah 3 pangkat 4. Kalau kalian masih belum paham, artinya kan 81 itu adalah 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N. Dari sini kesimpulannya N-nya sama dengan 4. Seperti itu. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang B. Nilai N sama dengan 4. Jadi 120 itu diperoleh dari 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 ternyata. Seperti itu. Jadi kunci di soal ini adalah kita cari nilai N seandainya Sn-nya sama dengan 120 hasilnya. Dimana supaya kita bisa mencari Sn butuh nilai A dan R rasio. Maka kita jabarkan dulu si bilangan yang di soal sehingga kita punya A dan R-nya. Tinggal dihitung, dapatlah nilai N-nya sama dengan 4, selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika suku ke N suatu deret adalah UN sama dengan 2X min N, maka jumlah tak hingga deret tersebut adalah... Artinya, kalau kita mau mencari suatu deret tak hingga, rumusnya adalah apa? S tak hingga adalah air. A dibagi 1 min R. Seperti itu.
Artinya kita butuh mencari A-nya, butuh mencari R-nya. Dari mana dapat A-nya? Kita cari A-nya dari suku pertama. Suku pertama ini bisa kita peroleh seandainya kita ganti N-nya menjadi 1. Jadi U1 sama dengan 2 pangkat 2X dikurangi 1. Artinya kita punya suku pertamanya adalah 2 pangkat 2X min 1. Kemudian kita mau mencari R-nya, rasionya. Di mana rasio itu suku kedua dibagi suku ke-1. Artinya di sini kita membutuhkan suku keduanya berapa? Di mana artinya tadi rumusnya apa? 2X min N. Artinya kalau kita mencari suku kedua udah ada rumusnya, tinggal masukin aja 2 pangkat 2X min N-nya ganti jadi 2. Maka dari sini kita bisa mencari rasionya. 2 pangkat 2X min 2 dibagi 2 pangkat 2X kurangi 1. Suku kedua dibagi suku pertama. Sehingga kalau kita hitung, kalau kita punya A pangkat N bagi A pangkat M menjadi A pangkat N min M. Pangkatnya dikurangin. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2X min 2 dikurangi 2X min 1. Minnya masuk ke dalam, nyapit ya. Jadinya 2 pangkat 2X min 2X hilang. Min 2 min 1 plus 1. Sehingga rasionya adalah 2 pangkat min 1 atau setengah. Nah, dari sini kita bisa mencari jumlah tahingga dari deretnya. Yaitu tadi Sn adalah, atau S tahingga adalah A dibagi 1 min R. A-nya adalah suku pertamanya 2 pangkat 2X min 1. Dibagi 1 dikurangi rasionya R-nya tadi kita peroleh adalah setengah. Sehingga 2 pangkat 2X min 1 dibagi 1 kurangi setengah. Nah, kalau kita punya setengah, itu kan bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat min 1. Kalau kalian ingat, kalau kita punya A pangkat min N, itu jadi 1/A pangkat N. Yaitu 1/2 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat min 1. Pakai prinsip pembagian, kalau ada pangkat dibagi, pangkatnya dikurangin ya. Artinya 2 pangkat 2X min 1 dikurangi min 1. Min ketemu min jadi plus. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2X min 1 tambah 1 habis. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang C. 2 pangkat 2X selesai. Jadi kunci untuk soal ini adalah kalian harus ingat dulu bahwa rumus untuk deret tahingga itu adalah air. A dibagi 1 min R. Artinya di sini kalian coba untuk mencari nilai A-nya yaitu dengan cara memasukkan N-nya menjadi 1 atau mengganti mensubstitusi nilai N-nya jadi 1 dan mencari rasio. Rasio diperoleh dari suku kedua bagi suku ke-1. Carilah suku keduanya dengan mengganti nilai N-nya menjadi 2. Bagi U1 dapat rasio, masukin ke rumus deret tahingga, S tahingga gitu ya. Dapatlah rumusnya menjadi 2 pangkat 2X sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, ini baru soal normal yang kemungkinan keluar di SNBT-nya sangat besar gitu ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika 1/P tambah 1/Q sama dengan 1, maka jumlah tahingga dari 1/P tambah 1/P kali Q tambah 1/P kali Q kuadrat tambah titik tambah 1/P kali Q pangkat N adalah, artinya di sini kita mau mencari jumlah deret atau jumlah tahingga. Maka kita ingat lagi tadi rumusnya sama seperti soal sebelumnya, S tahingga adalah air A dibagi 1 min R. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus mencari rasionya berapa, R-nya berapa, dan A-nya berapa. Nah, di sini A-nya udah jelas. Ini adalah A-nya, yaitu 1/P.
Nah, sekarang kita tinggal mencari R-nya, rasionya. R itu bisa kita peroleh dari suku kedua bagi suku pertama. Maka suku keduanya 1 per PQ dibagi suku pertamanya 1 per P. Maka menjadi 1 per PQ dikali 1 per P balikin jadi P per 1. Maka rasionya atau R-nya adalah 1 per Q. Simpen dulu. Nah, jadi sekarang kita sudah punya A-nya itu adalah 1 per P dibagi 1 min rasionya adalah 1 per Q. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk seperti di pilihan? Kayaknya kalau kalian ingat ada satu pernyataan di soal yang belum kita pakai. Dimana kalau kita punya 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1, itu artinya kan bisa kita ubah menjadi 1 per P sama dengan Q-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. 1 min 1 per Q. Nah, artinya nilai 1 per P ini bisa kita substitusi menjadi 1 min 1 per Q. Sehingga kita bisa tuliskan 1 min 1 per Q dibagi 1 min 1 per Q. 1 min 1 per Q bagi 1 min 1 per Q hasilnya adalah 1. Bilangan apapun dibagi dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 1. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A. 1. Jadi kunci untuk mengerjakan soal seperti ini adalah cari dulu nilai A-nya. Kalau dilihat udah dapat langsung dari soalnya. Lalu cari rasionya. Ingat rasio itu diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Maka kita punya rasio. Kalau kita lihat bagaimana menyederhanakan ini. Pasti harus kita buat menjadi satu variabel. Dengan cara, tadi kita tahu 1 per P tambah 1 per Q hasilnya adalah 1. Maka 1 per P-nya adalah 1 min 1 per Q. Substitusi tuh nilai 1 per P-nya. Diperoleh ternyata kebetulan 1 min 1 per Q bagi 1 min 1 per Q. Ya udah jawabannya adalah 1, selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, tersisa 2 soal terakhir untuk hari ini. Yeay! Yuk, kita bahas 2 soal terakhirnya. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul, bola tersebut mencapai ketinggian 3 per 4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola tersebut hingga berhenti adalah sekian meter. Maka, kita bayangkan dulu ceritanya. Kita punya bola pingpong dengan kita punya ketinggian awalnya dari atas ke bawah adalah 2 meter. Lalu setiap kali dia memantul maka pantulannya menjadi 3 per 4 dari si 2 meter itu. Kali 2 meter. Tapi kita ingat kalau udah memantul ke atas pasti dia turun lagi. Nah, kemudian terjadi lagi hal yang sama. Dia mantul lagi ke atas 3 per 4 dari hasil yang ini. Lalu turun lagi. Lalu dia naik lagi. Turun lagi. Lalu dia naik lagi. Turun lagi terus. Sampai dia nanti kecil. Terus mengecil terus hasilnya. Maka untuk soal-soal seperti ini kita menggunakan deret tak hingga. Karena kita anggap itu turunnya tek 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 gitu sampai bola pingpongnya benar-benar berhenti. Itu tuh jatuhnya kita menghitung secara tidak langsung adalah panjang lintasannya dari deret tak hingga. Karena panjang lintasan itu kan adalah penjumlahannya dari naik turun itu. Maka di sini karena dia satu naik satu turun, kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama ada kasus ketika dia turun. Awalnya pas turun 2 meter, begitu mantul ke atas sekali, turun lagi cuma 3 per 4 dari 2 meter. Atau 2 dikali 3 per 4, hasilnya adalah 1,5. Lalu dia naik, turun lagi 3 per 4 dari 1,5. Atau sama dengan 1,125 dan seterusnya. Dan kedua ada peristiwa ketika dia naik. Ingat, jadi nggak bisa dihitung langsung pakai S sama dengan
A dibagi 1 min R. Karena peristiwanya ada naik dan turun. Harus dipertimbangkan dua-duanya. Maka ketika dia naik, yang pertama kali naik kan dia nggak mungkin naik 2 meter dong. 2 meter itu kan pas turun. Artinya pas naik startnya dari sini. Artinya startnya dari 1,5. Lalu dia turun, naik lagi cuma 3/4-nya dari 1,5. 1,125 dan seterusnya. Nggak perlu dihitung. Yang penting minimal 2 suku awal kita udah punya. Maka untuk menghitung panjang lintasan naik turunnya bola ini, kita gunakan deret tahingga. Kita bagi itu menjadi 2 kasus. Seandainya dia turun, maka S tahingganya menjadi A dibagi 1 min R, air ya. A-nya itu kalau turun awalnya 2 dibagi 1 min. Nah, karena dia setiap kali naik atau turun bedanya adalah 3/4 dari ketinggian awal, maka bisa kita simpulkan rasionya R-nya sama dengan 3/4. Nah, itu juga harus bisa kita simpulkan tuh. Nah, karena kan 2 kali 3/4, artinya R-nya 3/4 gitu kan. Maka R-nya bisa kita ganti menjadi 3/4. Jadinya 2 dibagi 1 kurangi 3/4 1/4. Maka ketika turun, total lintasan yang dia tempuh adalah 8 meter. Nah, lakukan hal yang sama untuk saat dia naik. Saat dia naik, maka S tahingganya adalah fokus ke yang pola bilangan yang naik. Yaitu A-nya 1,5 dibagi 1 min R-nya sama 3/4 juga kan. Maka 1,5 dibagi 1/4 sama dengan 1,5 dikali 4 hasilnya adalah 6 meter. Maka total lintasan atau jumlah lintasan ketika bolanya naik ditotalin itu adalah 6 meter. Sehingga panjang lintasan bola hingga terhenti artinya yang turun ditambah yang naik. Maka yang turunnya dia menempuh lintasan 8 meter ditambah yang naiknya 6 meter. Maka total lintasan yang ditempuh bolanya adalah 14 meter yang B. Jadi untuk soal bola pingpong ini sebenarnya Mister mau mengingatkan kalian gak bisa langsung pakai rumus S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Karena kasusnya adalah dia naik turun. Artinya harus dihitung yang naiknya kira-kira berapa panjang lintasannya totalnya, yang turunnya berapa panjang total lintasannya. Nanti kita jumlahkan tuh antara naik dengan turun, itulah panjang lintasan bola hingga terhenti, seperti itu. Nah, ini soal-soal seperti ini adalah soal-soal penalaran nih, biasanya masuknya di daerah penalaran nih. Karena di sini logika kita diuji gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke soal terakhir di hari ini. Oke, akhirnya kita memasuki soal terakhir di hari ini. Soal ini seperti biasa soal yang menantang untuk dikerjakan gitu ya, selalu Mister simpen di akhir. Diketahui untuk N lebih besar daripada 1 berlaku Sn sama dengan 1/2 pangkat N tambah 1/3 pangkat N tambah 1/4 pangkat N tambah seterusnya. Jadi di sini kita punya suatu rumus Sn. Di mana rumusnya yaitu tuh, gitu ya. Nah, yang ditanya di soal adalah berapakah nilai dari S2 tambah S3 tambah S4. Jadi kalau Mister lihat ini soalnya lucu nih. Ada deret aritmatik di dalam deret gitu ya. Deret dalam deret gitu pertanyaannya kan. Kita punya suatu deret aritmatik, di dalamnya pengen dicari deretnya lagi. Deret dalam deret gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau Mister lihat soal seperti ini adalah coba kita substitusi dulu nilai Sn-nya. Misalnya kalau kita punya S2 rumusnya jadi apa ya? 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, lalu seandainya Mister punya S3, maka rumusnya jadi apa? 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 3 dan seterusnya. Lalu kalau Mister punya S4 artinya apa? 1/3
2 pangkat 4 ditambah 1/3 pangkat 4 ditambah 1/4 pangkat 4. Begitu pula polanya dengan S5, S6, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah suatu deret yang dimana sukunya itu adalah penjumlahan dari S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5 dan seterusnya. Tak terhingga itu. Gitu ya. Artinya, dari S2, S3, S4, S5, dan terhingga ini, Mister akan coba untuk menjumlahkan suku-sukunya. Seandainya kita jumlahkan, maka lihat, di sini ada 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, 1/2 pangkat 4, 1/2 pangkat 5, dan seterusnya. Maka, coba kita satukan dulu nih. Jadinya, 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 4 ditambah titik. Kenapa harus pakai titik-titik? Karena ini kan tidak terbatas gitu ya. Ada 1/2 pangkat 5, 1/2 pangkat 6, 1/2 pangkat 7 terus gitu ya. Nggak tahu sampai kapan gitu ya. Karena dijumlah, kita tambahkan dengan, nah ini kan, sekarang yang tengahnya. 1/3 pangkat 2 tambah 1/3 pangkat 3, ini harusnya ya, ditambah 1/3 pangkat 4. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadinya 1/3 pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, lalu hasilnya masih ditambah lagi dengan 1/4 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 3 ditambah 1/4 pangkat 4 ditambah terus dan seterusnya 1/4 pangkat 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan ini tuh akan terus berulang. Kalau Mister tulis mau sampai 50 tahun lagi juga nggak akan habis-habis gitu. Ada 1/5 pangkat 2 tambah 1/5 pangkat 3 tambah 1/5 pangkat 4 tambah titik. Tambah lagi 1/6 pangkat 2, 1/6 pangkat 3 itu bisa sampai 1/1.000.000 pangkat 2 tambah 1/1.000.000 pangkat 3 tambah 1/1.000.000 pangkat 4 tambah titik aja terus gitu. Gitu ya. Maka ini tidak akan ada habisnya. Tapi dari sini kita bisa mendapatkan suatu polanya. Tapi dari sini minimal kita sudah tahu pola bilangannya. Yaitu yang ini polanya yang bawah. Nah, kalau kita punya pola bilangan seperti yang di bawah, maka bisa kita hubungkan dengan rumus S tak hingga, karena itu adalah merupakan bilangan tak hingga, sama dengan A dibagi 1 min R, air. Maka semua bilangan yang di sini coba kita ganti ke rumus S tak hingga ini nih. Sehingga kalau pada kurung yang pertama yang 1/2 pangkat 2 dan seterusnya itu menjadi A-nya adalah 1/2 pangkat 2 dibagi 1 min, kalian lihat rasionya 1/4 jadi 1/8. Artinya dari sini kesimpulannya R-nya itu adalah setengah. Gitu kan? 1/4 kali setengah jadinya 1/8. Gitu kan? 1/8 kali setengah jadi 1/16. Nah, artinya bisa kita tuliskan menjadi 1 min setengah. Ditambah kita coba selesaikan kurung yang kedua. Di kurung yang kedua, A-nya adalah 1/3 pangkat 2 dibagi 1 min. Rasionya adalah 1/9 jadi 1/27. Maka rasionya adalah 1/3. Sehingga bisa kita tuliskan 1 min 1/3 ditambah lakukan hal yang sama dengan yang kurung 1/4 pangkat 2 dan seterusnya itu menjadi 1/4 pangkat 2 dibagi 1 min 1/16 ditambah 1/63. Artinya rasionya adalah 1/4. Dan ini akan berlangsung terus sampai tak terhingga. Berikutnya adalah coba kita hitung hasilnya. Nah, karena tempatnya penuh, Mister lanjut dulu di slide berikutnya ya. Maka ini menjadi 1/4 dibagi 1/2 ditambah 1/9 dibagi 2/3 ditambah 1/16 dibagi 3/4 tambah titik tak hingga. Maka kalau kita sederhanakan 1/4 bagi 1/2 jadinya setengah
ditambah 1/9 dikali 3/2 hasilnya adalah 1/6, ditambah 1/16 dikali 4/3 hasilnya adalah 1/12, ditambah terus tak hingga ke kanan, nggak tahu sampai berapa kali. Nah, kuncinya justru di sini nih anehnya. Kalau kita punya 1/2, itu bisa tulis jadi 1/1 kali 2. Ditambah 1/6 bisa tulis 1/2 kali 3. Ditambah 1/12 bisa tulis 1/3 kali 4. Lihat polanya, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Maka kalau misalnya nih Mister tebak angka berikutnya itu pasti 1/4 kali 5. Terus, tak terbatas. Maka ini bisa tuliskan menjadi 1/1 dikurangi 1/2. Ya kan? 1 dikurangi 1/2 jadinya setengah. Nah, berikutnya bisa tuliskan ditambah 1/2 dikurangi 1/3. Artinya 1/2 itu kan jadinya 3/6. 3/6 dikurangi 2/6. Jadi hasilnya adalah 1/6. Balik lagi. Nah, artinya polanya berlanjut terus. 1/3 dikurangi 1/4. Ditambah 1/4 dikurangi 1/5. Dari pola ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah min setengah dengan setengah hilang, min 1/3 dengan 1/3 hilang, min 1/4 dengan 1/4 hilang. Nantinya juga kan ini akan terus berlanjut. Maka semuanya antar bilangan itu akan saling menghilangkan. Nah, karena semuanya saling menghilangkan, maka ternyata di akhir yang tersisa adalah hanya 1/1. Maka jawabannya adalah 1 yang A. Ya, memang soal seperti ini cukup kompleks ya. Kalau kalian mengubah dari sini ke sini juga harus cukup memikirkan logikanya gitu ya. Karena justru kuncinya adalah mengubah dari bentuk yang 1 dibagi 1 kali 2 menjadi 1/1 kurangi setengah. 1 dibagi 2 kali 3 menjadi 1/2 dikurangi 1/3. Itu kalau kalian hitung bener loh, hasilnya jadi 1/6. 1/3 dikurangi 1/4 itu kan artinya jadi 4/12 dikurangi 3/12 jadi 1/12 loh itu hasilnya. Terus tuh coret sampai ke ujung pun nanti pada akhirnya akan kecoret juga itu. Sampai berapapun, mau sampai 1.000.000 juga nanti kecoret dia itu, gitu ya. Maka ternyata udah capek-capek ngitung, jawabannya adalah 1/1, hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya tadi yang A, selesai. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mensubstitusi dulu untuk S2, S3, S4, dan seterusnya. Setelah kita substitusi, yang ditanyakan jumlah S2 tambah S3 tambah S4. Kita coba jumlahkan dengan cara kita satukan yang bentuknya mirip. Tadi 1/2 dengan 1/2, 1/3 dengan 1/3, 1/4 dengan 1/4, dan seterusnya. Setelah itu, karena ini kita membicarakan adalah jumlah tak hingga, deretnya kan adalah deret tak hingga, maka kita masukkan ke rumus S tak hingga masing-masing. Jadi kita anggap ini satu suku, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi masing-masing kita masukin setiap sukunya itu ke rumus deret tak hingga. Lalu kita rapihkan. Kemudian tadi setelah dirapihkan kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita coba untuk mencari pola dari hasil tersebut. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1. Selesai. Ya, memang soal terakhir ini cukup menguras otak kita sepertinya gitu ya. Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau sudah paham, soal ini sekaligus menutup pembahasan kita mengenai baris dan deret geometri. Mister rasa baris deret geometri ini sedikit lebih rumit daripada baris dan deret aritmatik sih. Atau cuma perasaan Mister doang ya. Kayaknya nggak ada yang rumit juga sih, asal kita tahu cara mengerjakannya saja. Artinya besok akan ada materi baru. Kemungkinan besar kalau Mister jadwalkan besok itu kita akan belajar tentang matriks gitu ya. Dimana matriks ini juga menjadi salah satu materi yang sering keluar di SNBT. Nah, karena hari ini kita sudah banyak latihan soal,
Jadi Mister rasa Mister tidak perlu memberikan kalian latihan mandiri. Silakan kalian pakai waktu kalian untuk mengerjakan latihan-latihan soal dari buku-buku atau soal-soal yang beredar di internet. Kalau begitu, Mister cukupkan dulu pembahasannya sampai sini. Di akhir kata, seperti biasa, Mister ucapkan, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!